Udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi, 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 woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Adetria. Jadi kali ini bikin konten nih guys. Kontennya agak berbeza ya. Biasanya Adetria itu kontennya biasa tentang jual beli tanah, tapi kali ini cara mau berangkat ke Jepang untuk pemula nih, untuk pemula. Jadi orang yang belum paham banget pengen kerja di Jepang, terus caranya bagaimana nih guys. Nah, silahkan disebarin tuh di media sosial Anda semuanya. Mungkin buat tetangga Anda, buat keluarga Anda, mungkin ada teman Anda yang pengen berangkat ke Jepang. Nah, silahkan nih, syarat-syaratnya ya dicatat nih. Kemungkinan agak membantu buat teman-teman semuanya. Yang pertama itu yang jelas sehat jasmani dan rohani ya guys. Untuk laki-laki dan perempuan juga bisa sehat jasmani, rohani. Maksudnya itu dari segi badannya tidak ada penyakit, tidak normal, pokoknya normal lah. Itu normal utama, yang pertama itu. Kedua itu ada modal ya guys. Sekarang orangnya sehat, normal, tidak ini dan itu, tapi tiba-tiba dia tidak ada modal, tetap tidak bisa ya guys. Itu uang yang wajib utama itu yang dua. Yang dua itu penting sekali. Sehat jasmani, rohani, dan ada uang. Ketiga, lulusan SMA itu wajib ya guys. Itu wajib ini. Lulusan SMA atau SMK. Pokoknya lulusan segitulah. Nah, berangkat ke Jepang itu ada banyak macamnya. Ada magang, ada TG Tugino, ada visa engineering, Aro Baito. Kita yang simpel aja lah. Kita membahas visa magang atau TG. Kita yang bahas yang dua itu. Yang pertama visa magang ya guys. Untuk magang ini lulusan paling tidak ya lulusan SMA atau SMK. Umur di atas 18 tahun. Umur ya guys, itu paling penting nih. Kita catat aja nih bagi orang-orang pemula yang pengen berangkat ke Jepang. Nah itu guys, itu catat tuh. Kenapa Adetria kok membahas kayak gitu? Karena yang sudah pengalaman-pengalaman di Jepang itu ya seperti itu ya guys. Itu caranya. Punya sehat jasmani rohani, terus ada uang, dan lulusan SMA sederajat. Mau laki-laki perempuan itu bisa ya guys. Laki-laki atau perempuan tuh bisa. Mau yang jelas untuk kesehatan itu wajib. Dan tinggi badan itu juga mempengaruhi ya guys. Tinggi badan nggak terlalu pendek banget, nggak terlalu tinggi, tapi tinggi banget malah bagus. Itu paling tidak yang laki-laki itu tingginya 165 sampai 170 lah. Kalau perempuan 160-an udah boleh. Adapun tergantung jobnya nanti. Nah, itu kita kembali lagi nih ke pembahasan selanjutnya. Kalau kriteria yang tadi Anda sudah udah dapat kesehatan jasmani rohani, intinya kayak mata tidak minus, dan pokoknya sehat jasmani lah, nggak usah dijelaskan secara detail kalau sehat jasmani dan rohani itu. Dan yang jelas ada modal itu utama ya guys, karena nanti juga tetap kita mengeluarkan biaya, kita tetap mengeluarkan biaya untuk ini dan itunya. Dan yang ketiga itu tadi lulusan SMA atau SMK dan sederajat. Apalagi dan umur ya guys. Umur untuk visa magang itu paling tidak 18 tahun sampai 30 tahun. Jadi 18 tahun ke atas sampai 30 tahun ke bawah, tergantung jobnya yang apa Anda ambil nanti. Setelah itu, setelah udah tadi kriteria sudah terpenuhi, Anda datang ke LPK. Nah, kebetulan di channel Adetria itu punya LPK yang recommended ya guys. Memang bayar di LPK itu, nggak ada yang gratis, itu bullshit ya guys. Kenapa LPK itu apa? LPK itu kita khusus untuk belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang itu paling tidak ya 6 bulan. 6 bulan itu bisa lah untuk belajar N5 sampai N4. Itu untuk visa magang lah, visa magang N5, N4 apa
3, tapi terlalu lama ya. Tapi tergantung otak kita. Kalau kita belajarnya bisa menangkap, kalau kita belajarnya itu pintar, mungkin sensei gurunya menerangkan langsung kita menerima, mungkin 2 bulan 3 bulan aja sudah bisa kita belajar sampai N5. Tapi kadang-kadang bagi orang-orang pemula itu biasanya ya sangat sulit untuk menangkapnya, apalagi dengan belajar kotoba dan inilah apa namanya kanji-kanji tulisan kayak gitu. Soalnya percakapan dan nulis itu kita harus memahami walaupun tidak 100% ya guys. Ya paling tidak kita belajar bahasa itu, ada orang ngomong bahasa Jepang kita sedikit-sedikit lebih bagusnya bisa paham ya guys. Karena belajar bahasa Jepang itu perlu waktu dan perlu pemikiran yang bisa. Mungkin kepintaran orang ini A, B, C, D, mungkin itu bisa, tapi ada orang yang A, B, C, D-nya tidak bisa menangkap ya guys. Nah, itu juga perlu proses. Tapi kalau kita belajar betul-betul serius, saya yakin bisa. Makanya bagi orang-orang yang bener serius mau belajar, mau kerja ke Jepang, itu paling tidak kelas 2 SMA itu kita sudah mengenal kotoba, terus bahasa kanji-kanji kayak gitu. Jadi bahasa percakapan itu harus bisa lah mengenal kayak gitu ya guys. Kelas 2 SMA, pas kelas 3 SMA setelah lulus kita baru melangkah ke LPK. Kebetulan LPK yang Ade Tria tahu itu ada di Puspa Setia Abadi ya guys. Itu pusatnya itu di daerah Gamping, Bantul, Yogyakarta ya guys. Kenapa bisa segitu ya? Karena saya ngomong seperti ini banyak yang berangkat lewat sana. Utamanya kita tolong ya dipahami, kalau belajar bahasa Jepang, terus kalau kita niat mau kerja ke Jepang, yang utama niat ya guys. Niatnya yang benar. Mungkin niatnya yang tadinya orangnya bergajulan, suka berantem attitude lah, intinya attitude. Setelah mau ke Jepang itu dikurangi 100% ya guys. Karena kalau kita pinter bahasa, kita lolos ini, tapi tiba-tiba di Jepang itu kita bikin ulah, nah itu juga repot. Kasihan ya, kasihan LPK-nya juga, nanti juga bisa kena dampaknya. Belum lagi nanti adik-adik di bawah kita, di bawah pemberangkatan kita nanti juga kena, LPK-nya juga nanti bisa kena masalah. Dan yang rugi ya apalagi nanti nama Indonesia bisa di blacklist. Makanya orang yang mau berangkat ke Jepang itu hatinya bener-bener harus ditoto, harus bener-bener akhlaknya itu yang baik, attitude-nya yang baik ya guys. Makanya orang-orang yang mau ke Jepang itu mungkin di Indonesia suka berantem, suka ngomongnya carcor, tapi setelah kita mau berangkat ke Jepang itu dihilangi semua ya guys. Akhlak-akhlak yang jelek itu dihilangi semua. Soalnya nanti kalau kita di Jepang bawa nama Indonesia, bawa nama LPK, bawa nama kita sendiri, itu dengan sendirinya nanti majikan di sana, majikan orang Jepang di sana akan seneng ya guys. Akhirnya ngomong sama kita, tolong kamu carikan teman. Nah akhirnya kan nanti bisa ngambil saudara-saudara kita. Tapi tetap ya guys, harus lewat LPK. LPK itu apalagi LPK-nya yang SO, Sending Organization, yang bisa memberangkatkan. Jadi kalau kita belajar bahasa di LPK 1 itu, nanti sampai ada job, sampai berangkat ya udah, kita nggak usah dioper-oper, tetap di situ. Beda dengan LPK yang tidak SO. Setelah belajar ada job di sana, akhirnya kita dilempar lagi. Dan keistimewaan di Puspa Setia Abadi yang ada di kantor Gamping Sleman itu, yang Yogyakarta itu ada asramanya ya guys. Jadi selama kita belajar dan dapat makan juga, nanti di situ, nanti setelah belajar sampai Senin sampai Jumat itu bener-bener digalakan bener ya. Jadi kita harus belajar bahasa, attitude kita juga akhlak kita juga digembleng di situ. Nanti setelah itu dapat makan sekali, biasanya gitu. Kalau makan itu dapat di situ. Tapi setelah jam 4 jam 5 sore kita ke asrama. Jadi ada asramanya. Nah di asramanya itu kayak mandi
makan, apa mungkin kegiatan keperluan kita sehari-hari kita beli sendiri ya guys. Makanya tadi saya bilang untuk pemula-pemula itu modal itu ya utama juga. Jadi kita udah sehat jasmani rohani, tidak ada modal tapi tidak ada ya. Terus nanti pemberangkatannya setelah ada job itu ada dana talang ya guys. Ada dana talang, nanti kita bisa rembuk aja sama LPK Puspa Setia Abadi ya guys. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena banyak orang berangkat di situ dan tidak ada masalah. Istilahnya sampai sukses pulang, sampai membawa uang ratusan juta guys. Maka dari itu di channel Adetria ini cara berangkat ke Jepang untuk orang-orang pemula. Dan yang berminat, nah silahkanlah hubungi nomor WhatsApp-nya Adetria 089 540 123 1363. Akan saya bantu ya guys. Bila Anda di luar kota atau luar daerah Yogyakarta atau luar pulau, bisa ya guys datang ke sini dan hubungi nomor WhatsApp-nya Adetria 089 540 123 1363. Seperti itu dulu penjelasannya, nanti akan kita balas lagi selanjutnya ya guys. Maksudnya akan diulas lagi, maksudnya gitu. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, love you, bye bye.